Pernahkah di benak kalian bertanya-tanya, mengapa sih orang Cindo itu mendominasi perekonomian di Indonesia? Bahkan di antara mereka menjadi daftar teratas orang terkaya di Indonesia. Seperti Prayogo Pangestu, Dato Sri Taher, Budi Hartono, dan masih ada beberapa lainnya. Bahkan ada yang menyebutkan jika mereka masuk dalam bagian 9 naga. 9 naga sendiri adalah daftar 9 teratas orang terkaya di Indonesia yang diduga ikut andil besar dalam mengatur perekonomian di Indonesia. Jika kita tarik ke belakang, orang Cina di Indonesia hanya merupakan pendatang yang dalam beberapa catatan sejarah, mereka pada masa itu sebenarnya terdampar di Jawa saat hendak melakukan perdagangan ke India. Dalam video kali ini, kami akan bahas tentang bagaimana sejarah panjang awal masuknya orang Cina ke Indonesia. Bagaimana bisa mereka sampai saat ini hampir mendominasi perekonomian di Indonesia. Dan kenapa mereka sampai pernah didiskriminasi oleh pribumi, yang pada saat itu sampai memakan ribuan korban jiwa. Kedatangan awal etnis Cina di Nusantara terjadi pada tahun 414 sebelum Masehi, ketika seorang pendeta Tiongkok bernama Faxin menginjakan kakinya di pantai Tarumanegara, yang dalam bahasa Cinanya disebut Tolomo. Pada waktu itu, Faxin sebenarnya tidak mengetahui Nusantara. Namun, ketika Faxin hendak pulang dari India, kapal yang ia tumpangi mengalami kerusakan parah, yang mengakibatkan kapal tersebut terombang-ambing sampai menyebabkan kapal itu terdampar di Tolomo. Dalam kisah perjalanannya, Faxin memberikan catatan tentang Tarumanegara, yang merupakan sebuah wilayah kerajaan Hindu dan terletak di aliran Sungai Citarum. Ia juga mencatat bahwa di wilayah Nusantara saat itu masih belum ada seorang pun keturunan Cina yang menetap di Nusantara. Perjalanan dan catatan tersebut yang akhirnya menjadi cikal bakal kehadiran etnis Cina di Nusantara, yang kemudian diikuti oleh Xuanzang pada tahun 629 sebelum Masehi, dan juga Ising pada tahun 671 sebelum Masehi. Ising bahkan tidak hanya mengunjungi Sriwijaya, tetapi juga menetap di sana selama 14 tahun. Kedatangan orang Cina ke Sriwijaya terjadi selama dinasti Tang, terjadi pada tahun 618 Masehi. Pertama kali mereka mendarat di Palembang, yang merupakan pusat perdagangan kerajaan Sriwijaya kala itu. Tidak hanya Pulau Sumatera, mereka juga menjelajahi Pulau Jawa untuk mencari rempah-rempah, yang pada akhirnya mereka menetap di Jawa. Kedatangan orang-orang Cina di Nusantara terjadi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama terjadi saat Nusantara masih diperintah oleh sistem kerajaan Hindu-Buddha masa itu. Awal kedatangan mereka lebih bertujuan untuk berdagang, sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk menetap di sana. Perantauan orang Cina ke Nusantara mulai muncul pada periode dinasti Ming, tepatnya pada akhir abad ke-14-an, yang pada saat itu mereka dilaporkan telah menetap di Palembang dan Temasik atau Singapura. Kejadian ini berlanjut hingga masa pemerintahan Kerajaan Malaka yang berlangsung sejak 1400 hingga 1511 Masehi. Menurut Pramudia Ananta dalam Hokiau di Indonesia, bahwasannya koloni Cina sudah menduduki Pulau Jawa sejak pemerintahan Airlangga, seperti di daerah Tuban, Jepara, Lasem, dan Banten. Hal tersebut dikarenakan orang-orang Cina dapat diterima dan hidup berdampingan dengan penduduk pribumi setempat. Kedatangan Cina ke Nusantara dalam tahap kedua terjadi pada abad ke-16, ketika bangsa Eropa datang ke wilayah Asia Tenggara. Kehadiran orang-orang Eropa membuat wilayah Asia Tenggara semakin ramai dalam dunia perdagangan. Mereka mulai menjadikan beberapa pelabuhan di Nusantara sebagai pusat kegiatan ekonomi Asia. Situasi tersebut yang mendorong migrasi bangsa Cina yang makin meningkat dan menjadikan peluang bagi mereka untuk terjun langsung dalam berdagang Asia.
Situasi tersebut juga memungkinkan orang-orang Cina untuk tinggal di wilayah Nusantara dalam waktu yang lama. Ketika wilayah Nusantara berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda, sudah banyak ditemukan permukiman Cina di berbagai daerah Indonesia, seperti Kalimantan Barat, pantai timur Sumatera, dan sepanjang pesisir utara Jawa. Tahap itu menandai perkembangan pesat bangsa Cina dalam jumlah yang besar di Nusantara. Keberadaan mereka tidak hanya disebabkan oleh kepentingan dagang, tetapi juga disebabkan kebutuhan ekonomi. Bahkan, Belanda sengaja mendatangkan orang-orang Cina untuk menambah kekurangan tenaga kerja bagi proyek pertambangan dan perkebunan mereka di Nusantara. Ada juga beberapa orang Cina yang datang ke Nusantara dan berhasil menjadi pedagang yang kaya raya. Pada tahun 1800-an, banyak daerah di sekitar Batavia yang dijadikan sebagai perkebunan tebu yang dikelola oleh orang Cina. Bahkan, jumlah penduduk Cina di Pulau Jawa kala itu lebih dari 100.000 orang, sedangkan penduduk Pulau Jawa sendiri diperkirakan berjumlah 5 juta orang. Pada pemerintahan Presiden Soekarno, ada larangan terhadap orang Cina untuk mendirikan warung-warung kelontong di wilayah pedesaan. Peristiwa itu terjadi dalam beberapa kebijakan yang ditetapkan pemerintah Indonesia, mulai dari persoalan kewarganegaraan, perekonomian, budaya, dan sebagainya. Selain itu, juga terdapat persyaratan bagi etnis Tionghoa untuk mengganti dan menambahkan nama khas Indonesia pada nama diri mereka. Tidak hanya Orde Lama yang melakukan diskriminasi terhadap turunan Cina. Pada masa Orde Baru pun, peristiwa itu justru semakin besar dan banyak memakan korban jiwa. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, ada beberapa kebijakan yang mengandung unsur diskriminatif terhadap Tionghoa. Salah satunya yang paling mengerikan adalah tragedi Mei 1998, yang pada masa itu terjadi tragedi berdarah antara pribumi dan etnis Tionghoa. Kejadian Mei 1998 ditempatkan pada sebuah titik sejarah hitam bagi perjalanan kelam bangsa Indonesia. Ribuan korban berjatuhan, kerugian materi, fisik, maupun psikis sama sekali tidak dapat dihindarkan. Kerusuhan Mei 1998 merupakan bagian dari sejarah kelam bangsa Indonesia di masa Orde Baru. Kerusuhan ini menyebabkan banyak orang luka-luka, bangunan rusak dan terbakar, orang hilang hingga hilangnya nyawa. Peristiwa ini berawal dari krisis moneter tahun 1997 sampai 1998 yang melanda di Indonesia. Rakyat dilanda kekecewaan dan frustasi terhadap pemerintahan. Di tengah situasi tersebut, aksi demonstrasi terjadi di mana-mana, dari mulai kalangan pelajar, mahasiswa, hingga para pekerja yang turun ke jalan untuk melengsarkan Soeharto. Pada 14 Mei 1998 di Jakarta, situasi kian memanas. Kerusuhan mulai menyasar terhadap etnis Tionghoa, diwarnai dengan penjarahan, pembakaran toko dan rumah, serta pelecehan seksual hingga pembunuhan. Kebencian dan sentimen anti-Tionghoa dipicu oleh tuduhan palsu bahwa etnis Tionghoa merupakan dalang dan penyebab krisis moneter tersebut. Pada era Presiden Soeharto, posisi etnis Tionghoa di Indonesia menjadi sangat terpojok. Etnis Tionghoa mendapat diskriminasi secara sistematis di ruang politik. Kebudayaan etnis Tionghoa juga hampir semua dihilangkan. Presiden Soeharto juga mengeluarkan instruksi Presiden atau Inpres nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Dalam Inpres tersebut, aktivitas dan budaya etnis Tionghoa semakin dibatasi. Perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat Cina harus dilakukan secara tidak mencolok di depan umum, melainkan hanya boleh dilakukan dalam lingkungan keluarga. Pada masa itu juga ada larangan apabila etnis Cina dilarang masuk ke dunia politik, guru, tentara, dan juga Polri. Mereka hanya diizinkan untuk berdagang.
Mungkin dari larangan itu yang membuat mereka terbiasa dan berpengalaman untuk berdagang, dan pada akhirnya bisa mendominasi perekonomian Indonesia sampai saat ini.